Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 223510293. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pahami dari dua video yang telah saya tonton, yaitu tentang React dan komponen. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah komponen. Pada pembahasan ini kita mengenal konsep memecah komponen React yang selalu besar menjadi beberapa komponen kecil agar lebih mengable. Dan dia ada dua pendekatan ekstrim yang harus dihindari. Yang pertama itu komponen yang terlalu besar. Jika sebuah komponen terlalu besar, maka ia memiliki terlalu banyak tanggung jawab atau responsibility, banyak stats dan prom yang harus dikelola, yang menyebabkan kode menjadi kompleks dan sulit digunakan kembali. Misalnya dalam contoh e-commerce, komponen besar seperti bagian produk, silinder gambar, kategori, dan promosi semuanya menjadi satu kesatuan yang membuatnya tidak efisien untuk dipecah atau digunakan kembali di tempat lain. Yang kedua itu komponen yang terlalu kecil, membuat setiap elemen halaman menjadi komponen seperti tombol, gambar, atau tulisan juga. Hal ini bisa menyebabkan kode terlalu abstrak dan sulit dikelola, serta membingungkan saat composition dilakukan. Terlalu banyak komponen kecil juga dapat memperumit proses pengelolaan karena setiap komponen kecil tersebut mungkin tidak memerlukan state atau props. Solusi idealnya itu kita perlu menemukan keseimbangan dalam memecah komponen. Beberapa elemen yang memiliki perilaku atau fungsionalitas yang sama dapat dikelompokkan menjadi satu komponen yang lebih logis. Memecah UI menjadi komponen yang terpisah secara logis ini merupakan skill penting dalam pengembangan React. Dalam contoh yang diberikan, langkah-langkah yang dilakukan untuk memecah komponen besar menjadi beberapa komponen kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada navbar, yaitu menjadi satu komponen sendiri yang menangani pencarian dan tampilan hasil pencarian. Main, membungkus dua kotak besar yang membuat daftar dan detail yang telah dipilih. Handle state, yaitu state yang mengelola query pencarian, data, dan yang dipilih, serta kontrol tombol minimize perlu dipertimbangkan saat memecah komponen. Selanjutnya, tips dalam memecah komponen. Pisahkan antara layout dan konten. Misalnya sebuah button bisa menjadi komponen layout, sementara isi tombol seperti teks atau icon bisa disesuaikan melalui props. Pikirkan reusability. Komponen seperti button dengan teks dan icon yang berbeda bisa digunakan kembali di banyak tempat. Pertimbangkan kompleksitas, jangan sampai mengejar reusability membuat kode menjadi terlalu kompleks. Sesuaikan dengan gaya. Setiap tim mungkin memiliki preferensi berbeda terkait ukuran dan pemecahan komponen. Selanjutnya, struktur komponen untuk sebuah aplikasi berbasis React. Langkah yang terakhir yang kamu lakukan adalah memecah UI menjadi komponen. Dan sekarang Kak bisa dipecah menjadi komponen terpisah untuk setiap daftarnya. Kamu bisa membuat hal ini dengan cara berikut. Yaitu langkah-langkahnya itu buat komponennya. Contohnya dari video tersebut dia menggunakan anime item, yaitu kamu bisa membuat komponen yang mempresentasikan satu LI dari daftar animenya. Dalam komponen ini, kamu memanfaatkan props untuk menampilkan nama dari animenya dan props on select anime untuk menghandle klik pada item tersebut saat diklik. Anime yang dipilih akan dikirim ke komponen induknya melalui on select anime dan kemudian akan ditampilkan pada anime list. Kemudian integrasi dengan list box. Komponen anime list ini digunakan dalam list box atau komponen yang sebelumnya kita namakan list box. Update demand. Jangan lupa memastikan bahwa komponen listbox dan selectbox sudah dihubungkan dengan main dan saling mengirim props yang diperlukan, seperti anime dan select anime. Kemudian kita akan membahas ini validasi props atau opsional. Jika kamu ingin memastikan properti di setiap komponen sudah tervalidasi dengan baik, bisa menambahkan validasi prop menggunakan prop script types. Kemudian dengan cara ini, struktur kode menjadi lebih modular dan rapi. Kamu juga bisa memiliki komponen-komponen kecil seperti anime item, anime list, list box, dan select box yang memudahkan pengembangan lebih lanjut. Lanjut ini, mengatasi prop drilling dengan container komponen. Apa itu container komponen? Container komponen adalah komponen yang bertanggung jawab dalam menangani logika aplikasi dan menyusun komponen lainnya. Biasanya komponen ini tidak menampilkan UI secara langsung, tetapi lebih berfungsi sebagai wrapper yang menyediakan data dan props kepada komponen lain. Ini bisa memanfaatkan prop spesial children untuk menyusun elemen-elemen di dalamnya dengan lebih mudah. Prop children adalah
perbawaan dari React yang otomatis tersedia dalam setiap komponen. Prop ini berisi semua elemen yang dituliskan dalam komponen. Children akan berisi elemen H1 dan P yang dirender dalam div container. Kemudian mengimplementasikan kontainer komponen untuk mengatasi prop drilling. Kita dapat mengimplementasikan kontainer untuk menghindari prop drilling yang terlalu dalam. Misalnya daripada mengirim props dari up ke navbar lalu ke source, kita bisa membuat komponen kontainer yang memegang semua data dan menyediakan konteks atau props ke komponen childnya. Kemudian membuat kontainer untuk navbar dan search. Untuk mencegah pengiriman props yang berlebihan ke banyak level, kita bisa membuat app container yang bertugas menyediakan data kepada komponen-komponen di bawahnya, termasuk navbar dan search. Kemudian kita menggunakan konteks API agar data bisa diakses langsung oleh komponen dalam app container tanpa harus mengirim props ke setiap level. Dengan menggunakan konteks di komponen search. Setelah membuat app container, kita bisa mengambil nilai dari data variabel anime dari konteks langsung ke komponen search atau navbar. Dengan menggunakan use konteks, kita tidak perlu lagi mengirim props melalui beberapa level komponen, sehingga kita menghindari prop drilling. Keuntungan dari kontainer, komponen, dan konteks API. Dengan teknik ini, kita mendapatkan beberapa keuntungan, yaitu mengurangi prop drilling, lebih modular, dan penyederhanaan logika. Menggabungkan dengan komponen composition. Setelah kita membuat kontainer dan memanfaatkan konteks API, kita bisa kembali fokus pada komponen composition. Ini artinya kita tetap menjaga komponen menjadi hal kecil dan spesifik pada saat satu tugas agar mereka dapat digunakan kembali di berbagai tempat dalam aplikasi. Dengan pendekatan ini, kita dapat merancang aplikasi React yang lebih terorganisir, modular, dan bebas dari masalah prop drilling. Menggunakan container components dan konteks API memungkinkan data mengalir dengan lebih efisien tanpa memanipulasi prop di setiap level komponen. Selanjutnya React. Apa itu React? React adalah sebuah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna dengan cara yang lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan JavaScript murni. Mengapa menggunakan React? Ya, walaupun JavaScript sudah bisa melakukan banyak hal, React menawarkan pendekatan yang lebih deklaratif, memungkinkan pengembangan untuk fokus pada apa yang ingin mereka capai, bukan langkah-langkah detail cara mencapainya. Kemudian bagaimana browser menghasilkan UI? Itu yang pertama adalah proses rendering oleh browser. Ketika kita menulis HTML, browser akan menginterpretasikan kode tersebut menjadi struktur yang dikenal sebagai DOM atau dokumen object model. DOM menggambarkan struktur dokumen HTML dalam bentuk pohon yang memiliki hierarki, di mana setiap elemen HTML menjadi node dalam pohon tersebut. Penjelasan tentang DOM. DOM adalah representasi objek dari elemen HTML. Ketika kita menulis kode HTML, browser akan mengonversi kode tersebut menjadi objek DOM yang dapat dimanipulasi. Kemudian manipulasi DOM dengan JavaScript. Dengan menggunakan JavaScript, kita dapat menambah, mengubah, atau menghapus elemen dalam DOM. Misalnya kita bisa menggunakan dokumen.getElementById atau dokumen.querySelector untuk memilih elemen dan kemudian memanipulasinya. Contoh sederhana manipulasinya bisa menambahkan elemen H1 ke dalam elemen dengan ID app menggunakan JavaScript. Ya, selanjutnya proses manipulasi. Buat elemen baru dengan dokumen createElement, kemudian tambahkan teks ke elemen tersebut. Seterusnya, sisipkan elemen ke dalam elemen lain menggunakan metode seperti append-child. Ini pentingnya deklaratif dalam pemrograman. Ya, perbandingan imperatif versus deklaratif. Sedangkan imperatif programming, kita bisa menuliskan langkah-langkah spesifik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya menulis banyak kode untuk menciptakan elemen satu persatu. Sedangkan deklaratif programming, biasanya dia menyatakan apa yang ingin Anda capai tanpa harus menjelaskan langkah-langkahnya. Misalnya, bisa langsung mengatakan buatkan saya tombol dan biarkan sistem menangani detailnya. Mengapa deklaratif lebih baik? Karena menggunakan pendekatan deklaratif seperti yang ditawarkan oleh React, pengembangan dapat menulis kode yang lebih bersih dan lebih mudah dipahami, sehingga mempercepat proses pengembangan dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Selanjutnya, aturan pertamanya, elemen harus tetap hidup. Setiap elemen di JSX harus ditutup. Jika elemen tersebut tidak memiliki anak, kita perlu menambahkan tanda cermiring dan tanda tutup di akhir. Misalnya, jika kita ingin menggunakan elemen image. Yang kedua, penggunaan kelas. Kita tidak menggunakan atribut kelas seperti di HTML. Sebagai gantinya kita menggunakan class name untuk menentukan kelas CSS. Ini dikarenakan kelas merupakan kata kunci di JavaScript, sehingga kita menggunakan class name agar tidak terjadi konflik. Yang ketiga, kurung awal untuk ekspresi JavaScript. Jika kita ingin menyisipkan nilai atau ekspresi JavaScript di dalamnya, kita harus menggunakan kurung awal.
Ini memungkinkan kita untuk menggabungkan JavaScript dengan JSX menjadikannya lebih dinamis. Itu selanjutnya kita ke komponen fungsional. Komponen fungsional adalah fungsi JavaScript yang mengembalikan elemen React. Mereka lebih sederhana dan biasanya digunakan untuk UI yang tidak memerlukan status atau state atau lifecycle method. Ya, selanjutnya adalah komponen kelas. Ini merupakan komponen yang didefinisikan sebagai kelas ES6. Mereka dapat memiliki status atau stage dan lifecycle method. Kemudian menggunakan props. Ada cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Ini memungkinkan komponen untuk menjadi dinamis dan dapat digunakan kembali. State dalam komponen. State adalah objek yang menyimpan nilai yang dapat berubah seiring dengan interaksi pengguna. Ketika state berubah, React akan memperbarui secara otomatis. Selanjutnya, mengelola state dengan hooks. Bisa diperkenalkan ya, hooks kita juga bisa menggunakan state dalam komponen fungsional. Ya, reusabilitas komponen. Salah satu keuntungan utama dari menggunakan komponen ini adalah kemampuannya untuk digunakan kembali. Setelah membuat sebuah komponen, kita bisa dapat menggunakannya di mana saja dalam aplikasi dengan hanya memanggilnya seperti tag HTML. Ini membantu menjaga kode terstruktur dan mudah dikelola. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.